Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Bu Eka Nurjana, yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati teman-teman semua mahasiswa Universitas Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya selaku mahasiswa dari kelas PAI 1C ingin menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Nama saya Rizky Rahmatullah, kelas PAI 1C dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Langsung saja ke materi pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah, dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal berputasi. Laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jadi laporan berfungsi untuk menjadi alat komunikasi dalam suatu organisasi dan berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi yang bersifat faktual, yaitu secara rinci, bukan tidak rinci, kepada pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Fungsi laporan. Jadi di sini laporan juga memiliki fungsi, yaitu penyampaian informasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan bahan pengambilan keputusan, alat pembina kerjasama. Ciri-ciri laporan. Di sini ada beberapa ciri-ciri laporan, yaitu yang pertama bahasa formal, yang kedua objektif, ketiga sistematis, keempat pembahasannya tertentu, kelima dibuat atas permintaan, keenam logis dan tepat waktu. Jenis-jenis laporan. 1. Laporan berdasarkan waktu. Jadi di sini laporan berdasarkan waktu ada dua jenis. Yang pertama adalah laporan rutin, yang kedua adalah laporan insidental. Kedua, laporan berdasarkan cara penyampaian. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah laporan lisan, laporan tertulis, laporan visual, laporan audio visual. Ketiga, laporan dalam bentuk, yaitu laporan dalam berbentuk surat, laporan berbentuk karangan atau naskah, dan laporan berbentuk memo. Keempat, laporan berdasarkan sifat penyajian. Yang pertama adalah laporan informal, kedua laporan formal. Yang kelima, laporan berdasarkan maksud penyampaian. Di sini ada 4 jenis, yaitu laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analitis, dan laporan pertanggungjawaban. Sistemika penyusunan laporan antara lain adalah 1. Pembuka. Dalam pembuka ada judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan daftar singkatan dan lambang. 2. Ada inti. Pertama adalah pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang ketiga ada penutup, daftar pustaka, lampiran, daftar indeks atau glosarium. Pokok-pokok bagian laporan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kedua, pendahuluan batang tubuh laporan mengandung uraian tentang fakta dan data pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, fakta tentang tujuan yang telah dicapai. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah pembahasan atau analisis masalah setelah diuraikan dan ditinjaukan faktanya. Ketiga, kesimpulan. Keempat, saran. Dan kelima, laporan. Kesimpulan makalah
kelompok ini adalah laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dan dari satu pihak pada pihak yang lain. Bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah memakai bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Pernyataan dan dalam laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Tulisan judul dan subjudul disusun dengan teratur dengan perencanaan yang baik. Jenis laporan dapat ditinjau dari beberapa hal. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu jadi suatu kebanggaan bagi kita semua dan yang paling dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.